menyampaikan tentang materi kisah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ada yang pernah dengar nggak kisahnya Nabi Muhammad pas lagi berdagang? Jadi Nabi Muhammad ini salah satu pekerjaannya itu adalah berdagang. Selain berdagang, Nabi Muhammad juga pernah menggembala kambing. Dan yang paling berkesan, Nabi Muhammad ini menyebarkan Islam itu lebih ke lewat perdagangan, ya, transaksi antara individu ke individu yang lain itu bisa sekalian untuk menyebarkan agama Islam. Dan Nabi Muhammad ini ternyata berdagangnya bukan cuma buka warung terus jualan gitu enggak. Tapi berdagangnya Nabi Muhammad ini antara negeri ke negeri. Kalau sekarang nih, kalau zaman sekarang mungkin antara dari sini berdagang sampai ke Madura, sampai ke Sulawesi, ke Kalimantan, saking jauhnya berdagang. Nah, di materi ini sebelum saya jelaskan, ini ada video sedikit. Ya, tolong perhatikan bentar ya. Perhatikan dari video yang saya tampilkan di laptop. Iya ya, kelihatan apa deh? Yang penting kelihatan nonton video itu. Silakan perhatikan ke depan, ini videonya cuma 11 menit. Bisa bersingkat. Ini yang pertama, ini ada video bergambar asma'nya Nabi Muhammad. Kenapa kok digambari asma Nabi Muhammad? Karena emang Nabi Muhammad ini nggak bisa ditiru lewat gambar atau foto. Ya, Nabi Muhammad ini nggak bisa, walaupun pernah mimpi Nabi Muhammad tetap nggak bisa diibaratkan dengan gambar. Udah lanjut ya. Saja ada sedikit jeda. Orang yang belum, apa biar kembali di video. Baru saya belum, jadi saya potong tadi. Langsung aja saya jelaskan ya, dikit aja. Habis ini selesai dah. Jadi setelah Nabi Muhammad ini menggembala kambing, Nabi Muhammad ini diajak oleh Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam, negeri seberang. Ya, ini kalau bahasanya, karena ini bahasanya negeri ya, ibaratkan kalau sekarang ini berdagang ke luar negeri maksudnya. Ya, berdagang ke luar negeri maksudnya ke luar negeri. Tapi ternyata ketika Nabi Muhammad ini hendak pergi ke berdagang sama Abu Thalib, di tengah jalan diberhentikan, di stop, juga dihadang sama oleh pendeta dari Mekah. Pendeta, ya benar pendeta ya. Jadi bukan orang Islam yang menghadang ini bukan orang Islam, tapi pendeta. Yang mana pendeta tersebut masih manut ke Nabi Isa. Ya, jadi Kristiani. Dia jadi gini, pada zaman dulu ya, orang Kristen ini pendeta itu dia masih mengimani kitab Injil yang bukan kayak sekarang. Sekarang kan banyak perubahan nih. Jadi kitab Injil yang sekarang di sini di umat Kristiani banyak yang berubah, gitu.
tapi dulu tuh masih ada pendeta-pendeta yang masih mengimani keaslian Injil. Dan di sana di kitab Injil ini itu dijelaskan bahwa nanti di akhir zaman ada nabi akhir zaman, nabi terakhir, dan ada nabi setelah itu yang namanya Ahmad, dan itu dari Bani Ismail, bukan Bani Israel. Ya, bukan dari Bani Israel. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya kebanyakan dari Bani Israel. Dan ini dari Bani Ismail itu ada namanya Nabi Ahmad kalau dijelaskannya. Nah, ketika ya Nabi Ahmad itu nama lain dari itu nama kambing. Ya, jadi tanda-tanda Nabi kenabiannya Nabi itu banyak dulu. Cuma nggak dijelaskan sih bagaimana tanda-tandanya. Nah, karena pendeta tersebut itu tahu kalau itu Nabi Muhammad ini adalah Nabi terakhir, ada tanda-tandanya, maka dihadang. Kenapa sih ada yang bertanya nih? Kenapa sih kok dihadang? Emang ada apa kalau Nabi Muhammad ini Nabi terakhir? Emang ada masalah apa? Ternyata pada zaman tersebut Bani Israel ini tidak terima. Bani Israel itu nggak terima, nggak mau menerima kenyataan bahwa Nabi terakhir ini bukan Nabi dari Bani Israel, karena Nabi sebelumnya dari Bani Israel nih. Harusnya Nabi terakhirnya harusnya dari Bani Israel nih, ternyata bukan gitu. Karena mereka dari Bani Israel, makanya Bani Israel ini banyak yang nggak suka, nggak terima dengan kedatangan Nabi Muhammad sebagai Nabi akhirus zaman. Ya, paham ya? Makanya dihadang karena tahu kenabian itu apa, ada kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu akhirnya ini lanjut cerita, akhirnya Nabi Muhammad ini berdagang, akhirnya sampai ketemu dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah ini ternyata emang juga pedagang juga, sama pedagang, tapi saudagar kaya raya. Ya, bahkan dulu ya, tapi karena aslinya ya kalau dibilang Nabi Muhammad istri ini enggak asli. Karena emang ketika Nabi Muhammad ini melamar Siti Khadijah itu dengan mas kawin ini ala swab ya, dan menurut saya ini 70 unta. Ya, kan sekarang berapa? Unta kira-kira harganya 20 juta. 20 juta dikali 20. Ya itulah. Ya itulah intinya. Segitu. Jadi kalau saya mengimbangi ya. Cuma karena memang diceritakan Muhammad ini hidupnya sederhana, yang diceritakan Nabi Muhammad ini hidupnya sederhana. Kenapa? Karena ada orang-orang setelah Nabi Muhammad ini wafat, nggak ada yang bilang, oh ya enak Nabi Muhammad dia kaya, jadinya gampang beribadah. Itu yang mesti. Makanya Nabi Muhammad ini hidupnya sederhana, dia nggak ada yang mengurus seperti itu. Ya paham ya? Udah, mungkin itu sajalah, dikit aja. Ya, saya waktu 20 menit jadi. Saya minta tolong dikit aja ya, buat kesimpulan dari apa yang saya jelaskan, karena buat kesimpulan dan buat pertanyaan. Nanti setelah ini kita kumpulkan ya, setelah video ini.